Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi-informasi berkaitan dengan aktivitas kampus Universitas Wiralodra, baik aktivitas pembelajaran dan aktivitas kemahasiswaan di lingkungan kampus Universitas Wiralodra. Kali ini kita akan mencoba mencari informasi berkaitan dengan program studi dari Sekolah Pasca Sarjana yang ada di lingkungan kampus Universitas Wiralodra, yakni dari program studi manajemen pendidikan. Untuk itu langsung saja kita panggilkan Ketua Program Studi dari Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Wiralodra, Ibu Dr. Resni Pujiati, MPD. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Mas Taufan. Alhamdulillah ya Bu, siang ini kita bisa bertemu di Mahapedia Podcast berkaitan dengan kita nih pengen coba menggali informasi Bu berkaitan dengan program studi manajemen pendidikan Sekolah Pasca Sarjana yang ada di Universitas Wiralodra. Karena memang tahun ini untuk tahun akademik 2022-2023 saat ini masih kami buka pendaftaran untuk mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana atau S2 juga ya Bu. Mungkin sebelumnya Bu, agar Sobat Wiralodra semua bisa lebih akrab dan mengenal, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Taufan sudah diberikan kesempatan. Saya memperkenalkan diri, nama Dr. Resni Pujiati, MPD, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Wiralodra. Berkaitan dengan asal sendiri Bu, Ibu Dr. Resni ini dari mana Bu berarti Bu? Asal kelahiran? Iya, kelahiran. Iya, saya kelahiran dari Solo, Jawa Tengah. Untuk domisili sekarang sendiri Bu? Domisili sekarang saya di Indramayu. Oh, di Indramayu. Ya, berarti memang saat ini Ibu juga tinggal di Indramayu dalam menjadi ketua program studi di Magister Pendidikan ini. Nah Bu, ini berkaitan dengan program studi manajemen pendidikan nih Bu di Sekolah Pasca Sarjana, karena memang Sobat Wiralodra pastinya penasaran juga ya Bu, ketika di Unwir itu ada S2-nya gitu. Di kita memang kan ada S2 Manajemen Pendidikan dan Hukum. Nah, untuk program studi yang Ibu pimpin sendiri nih Bu, dari Manajemen Pendidikan, sebenarnya itu seperti apa sih Bu perjalanan atau sejarahnya sendiri bisa ada program studi Manajemen Pendidikan di Universitas Wiralodra? Baik, perjalanan Pak Topan, perjalanan artinya dari awal ya, dari awal berdiri ya, dari awal berdiri penyelenggaraan sampai dengan akreditasi ya. Jadi kalau dari awal berdiri itu di tahun 2011, kemudian penyelenggaraannya di bulan September 2011. Nah, kemudian di 2014 memperoleh peringkat akreditasi B, kemudian di 2019 reakreditasi dengan peringkat B. Oh, berarti memang sampai saat ini tahun 2022 ini untuk manajemen pendidikan kita masih menggunakan nilai akreditasi yang 2019 ya Bu, hasil reakreditasi berarti nilainya masih nilai lama B berarti Bu. Betul. Berkaitan dengan sekarang kan memang yang reakreditasi atau apa kan itu semua sudah ditangani oleh LAM ya Bu dengan nilai yang baru itu ya, berarti memang kita dari manajemen pendidikan masih nilainya B ya untuk saat ini ya Bu. Nah Bu, ini kan karena memang Sobat Wiralodra ini khususnya Bu untuk lulusan S1 ya Bu, pasti ada beberapa dari rekan-rekan kita juga pengen melanjutkan untuk S2 di manajemen pendidikan khususnya. Apakah memang itu dikhususkan untuk beberapa disiplin ilmu yang lulusan pendidikan saja atau memang boleh untuk lulusan dari S1 lain Bu? Baik, S1 Pasca Sarjana Universitas Wiralodra khususnya Prodi Manajemen Pendidikan bisa dari S1 Prodi apa saja, apapun prodinya bisa masuk ke program studi manajemen pendidikan. Nanti untuk menyesuaikan yang S1-nya tidak sebidang, kami di program studi manajemen
Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Wirja Lodra menggunakan mata kuliah Unfluent. Oh, berarti awalnya akan ada mata kuliah Unfluent dulu ya Bu, untuk penyesuaian memang dari rekan-rekan yang dulunya mungkin disiplin ilmunya belum dari pendidikan, dan memang awalnya juga ada matrikulasi dulu ya Bu ya? Jadi langsung ke mata kuliah Unfluent. Oh, langsung ke mata kuliah Unfluent. Oh ya, berarti memang tenang saja Sobat Wirja Lodra ya, ketika memang awalnya kita basicnya bukan basic pendidikan, nanti di semester awal juga nanti akan ada mata kuliah Unfluent seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi ini. Nah Bu, ini berkaitan dengan program studi magister nih Bu, yang manajemen pendidikan. Apakah memang mata kuliah yang diajarkan itu semuanya berkaitan dengan pendidikan Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mata kuliah apa saja Bu yang diajarkan di manajemen pendidikan? Oh, baik. Saya ulang lagi tadi ya Mas Taufan, mungkin penjelasan saya lebih detail. Tadi ada matrikulasi juga. Nah, setelah matrikulasi nanti ada mata kuliah Unfluent. Nah, kemudian kalau mata kuliah yang diajarkan di prodi manajemen pendidikan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Wirja Lodra itu ada mata kuliah kepemimpinan. Jadi mata kuliah kepemimpinan ini nanti akan banyak dipelajari, baik itu tentang kepemimpinan pendidikan gitu ya, ataupun tentang MSDM atau manajemen sumber daya manusia, kemudian tentang mutu pendidikan, kemudian tentang pembiayaan pendidikan, juga ada mata kuliah pengambilan keputusan dan kebijakan pendidikan, kemudian ada mata kuliah supervisi, begitu, supervisi pendidikan ada. Berarti memang semuanya itu berkaitan dengan manajemen pendidikan ya Bu, dipelajari di Sekolah Pasca Sarjana khususnya program studi manajemen pendidikan ini. Nah Bu, ini kan mungkin ada beberapa kampus swasta di daerah, terus kemudian kampus negeri, halnya pastinya ada program studi manajemen pendidikan nih Bu. Nah, kira-kira apa sih Bu keunggulan dari program studi manajemen pendidikan khususnya di Unwir sendiri Bu, kira-kira agar memang si Sobat Wirja Lodra yang mau daftar nih, oh iya saya daftar di manajemen pendidikan Unwir karena ada keunggulan ini gitu Bu. Iya. Baik. Jadi keunggulan yang banyak diminati oleh mahasiswa di kami di prodi manajemen pendidikan itu membawa atau menghasilkan lulusan yang di situ nanti mengarah pada kepala sekolah. Oh iya. Gitu. Bisa kemudian ke pengawas. Profil lulusan sebagai pengawas, kemudian aktivitas mahasiswa juga sekarang maksudnya di situ sudah banyak yang menjadi guru penggerak gitu. Artinya langkahnya tidak terlalu jauh. Iya. Gitu. Nah Bu, ini tadi kan berkaitan dengan keunggulan prodi ya Bu. Apakah memang dalam proses perkuliahan S2 ini berbeda Bu dengan S1 Bu? Apakah memang full di kelas atau memang ada aktivitas lain di luar untuk yang program studi manajemen pendidikan ini? Baik, kalau prodi manajemen pendidikan khususnya di Sekolah Pasca Sarjana itu perkuliahan bisa melalui hibrid. Oh iya betul. Mempermudah kepada mahasiswa. Iya. Berarti ada pertemuan di kelas dan juga ada secara daring berarti ya Bu? Iya betul. Nah kegiatan-kegiatan lain Bu, mungkin ada dengan kegiatan di luar gitu, apakah dengan program penelitiannya atau apakah memang dilakukan juga di manajemen pendidikan Bu? Kalau penelitian di kami langsung pada karya ilmiah yang ditulis mahasiswa, yang di situ berbentuk tesis. Artinya dari karya ilmiah tersebut mahasiswa diarahkan pada di penelitian tersebut untuk diterbitkan di jurnal. Oh, jurnal. Nah, saya mengarahkannya di jurnal yang berkualitas. Artinya berkualitas di sini adalah terakreditasi. Boleh menggunakan terakreditasi Sinta, gitu minimal. Ya saya sih tidak mengharuskan minimalnya gitu ya. Tapi rata-rata sekarang ini masuk ke akreditasi Sinta 4. Oh iya. Berarti memang manajemen pendidikan mempersiapkan itu Bu, agar memang hasil penelitian dari mahasiswa itu bisa diterbitkan di jurnal ilmiah khususnya yang telah terakreditasi ya Bu, seperti itu. Nah Bu,
berkaitan dengan prestasi dari program studi sendiri Bu, mungkin selama Ibu sudah bergabung di manajemen pendidikan Bu, mungkin bisa sedikit dijelaskan dari prestasinya Bu. Artinya prestasi ya bisa dari prodi atau dosen atau apa. Kalau prestasi dosen, ada sekarang dosen di prodi manajemen pendidikan ini semuanya doktor, itu sudah harus itu Bapak ya. Kemudian selain itu sudah serdos, rata-rata sudah serdos dan mempunyai karya ilmiah yang di situ terbit di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional terindeks Scopus untuk dosen. Kemudian kalau untuk mahasiswa itu tadi yang saya sampaikan itu adalah mengikuti tes calon kepala sekolah dan lulus, kemudian lulus sebagai guru penggerak. Nah, itu prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa. Berarti memang cukup banyak sekali ya Bu, prestasi-prestasi yang diperoleh baik dari program studi, dosen ataupun memang aktivitas mahasiswa juga ya Bu, khususnya untuk di program studi manajemen pendidikan sekolah pascasarjana ini. Nah, Sobat Roda, jadi saat ini yang memang masih belum menentukan pilihan, silahkan untuk bisa langsung tentukan pilihan ketika memang kita sudah memiliki basic S1 pendidikan khususnya ataupun memang basic S1 yang lain, bisa mendaftarkan di program studi manajemen pendidikan sekolah pascasarjana Universitas Wiralodra. Bu, ini pastinya semua yang ingin mendaftar akan bertanya, ini menjadi pertanyaan besar ketika lulus dari manajemen pendidikan nih, tadi kan mungkin Ibu sudah sedikit menjelaskan ada yang jadi kepala sekolah terus kemudian ikut seleksi dan lain sebagainya. Apakah memang ada profil lain Bu dari lulusan sekolah pascasarjana manajemen ini, manajemen pendidikan ini Bu? Baik. Profil lulusan program studi manajemen pendidikan pada sekolah pascasarjana Universitas Wiralodra ini diantaranya sebagai profesional pendidik, pengawas, kemudian sebagai manajer pendidikan, di situ bisa kepala sekolah, kemudian kepala sekolah baik TK, SD, SMP, SMA begitu. Kemudian sebagai leader lembaga pendidikan, leader lembaga pendidikan di sini adalah bisa sebagai pimpinan kelompok belajar, Nah, kemudian pimpinan PAUD dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebagai analis kebijakan bisa di situ, juga sebagai peneliti. Peneliti ya Bu. Ini cukup banyak sekali ya Bu. Memang lulusan dari manajemen pendidikan sekolah pascasarjana yang alhamdulillah ketika lulus juga sudah langsung bisa menempati posisi-posisi tersebut ya Bu. Ada yang memang secara langsung dan juga ada yang mengikuti proses seleksi juga ya Bu untuk penempatan posisi tersebut. Nah Bu, ini berkaitan dengan pastinya di sekolah pascasarjana juga ada kaitannya kerjasama ya Bu, kerjasama mungkin dengan kampus lain atau instansi lain yang memang mendukung untuk proses berjalannya agenda akademik atau proses pendidikan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu, kerjasama dari manajemen pendidikan Unwir, mungkin ada kerjasama dengan pihak lain Bu. Baik, kalau kerjasama di kami di Prodi Manajemen Pendidikan ada dengan universitas lingkup dalam negeri. Dalam negeri. Tapi juga ada yang lingkup luar negeri. Namun di kami untuk di dalam negeri itu ada dengan UPI. Ini bentuk kerjasamanya Tridharma ya. Tridharma. Dengan UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian dengan UAD atau Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Juga ada Universitas Bale Bandung. Dan ada juga di luar negeri Bu, cuma memang saat ini karena pandemi Covid kita juga agak terkendala untuk proses aktivitas antara Unwir dan universitas di luar itu ya Bu. Betul.
Nah Bu, ini mungkin sebagai penutup Bu dalam sesi kita di Mahapedia Podcast, karena memang saat ini pendaftaran mahasiswa baru masih kami buka Bu untuk sekolah pascasarjana juga ya, khususnya manajemen pendidikan. Ibu bisa sampaikan nih ke Sobat Wiralodra semua, bisa mengajak bagi lulusan S1 khususnya agar memang bisa mendaftar dan bergabung menjadi calon mahasiswa di S2 manajemen pendidikan untuk Sobat Wiralodra semua. Baik, rekan-rekan Sobat Wiralodra, jangan ragu untuk kuliah di S2 atau di Strata 2 Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra Program Studi Manajemen Pendidikan, karena di kami sangat memudahkan pada pembelajaran maupun bidang yang lainnya. Selain itu bagi PNS bagi yang sudah PNS akan ya jangan ragu untuk kuliah di program studi manajemen pendidikan Universitas Wiralodra, karena di sini untuk meningkatkan karir. Jangan ragu, karena apa? Karena di kami sudah akreditasinya B, begitu. Berarti berkaitan dengan gelar sendiri untuk lulusan manajemen pendidikan apa Bu berarti? MPD. Oh, MPD. Iya. Jadi ini sangat lengkap sekali ya, ketika Sobat Wiralodra saat ini memang belum menentukan pilihan, segera tentukan pilihan Anda semua karena kuota mahasiswa di manajemen pendidikan ini terbatas. Saat ini pendaftaran masih kami buka untuk gelombang 3 jalur ujian masuk mulai dari bulan Juni ini sampai akhir Juli 2022. Untuk Sobat Wiralodra lulusan S1 khususnya ya dari semua disiplin ilmu bisa mendaftar di manajemen pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra. Daftarkan secara langsung di sekretariat pendaftaran kami di Gedung Rektorat lantai 1 Universitas Wiralodra, atau bisa secara online di laman pendaftaran kami di www.pmb.unwir.ac.id. Terima kasih Ibu Kaprodi untuk sesi perkenalan dari program manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Wiralodra. Ke depan kita akan bertemu kembali Bu, mungkin kita bisa membahas informasi-informasi lain di Mahapedia Podcast. Tetap pantengin terus Mahapedia Podcast di channel YouTube Universitas Wiralodra Indramayu, karena kita akan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Wiralodra. Terima kasih Ibu Kaprodi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.